lainnya. 10 menit kemudian. Sialan. Aku sudah hidup selama ini dan tidak pernah menyangka kalau suatu hari aku akan kelelahan secara fisik dan mental karena melempar jimat. Namun tak lama kemudian, Bai Lao menatap Ye Feng sambil tersenyum dan berkata, Ye Feng, jika kamu membutuhkan pekerjaan fisik seperti ini di masa depan, datanglah saja kepadaku. Aku belum tua, aku masih punya banyak kekuatan. Bai tua, kamu adalah salah satu dari 8 tetua sekte Xingji. Bagaimana mungkin kamu menjual dirimu hanya dengan 100.000 batu roh bermutu tinggi? Luo Qianshui yang berdiri di samping benar-benar tidak tahan mendengarkannya lagi. Dia merasa sekte yang hanya beranggotakan 3 orang itu akan kacau balau. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membuang semua sampah hari ini. Anda akan diberi hadiah 1000 poin sampah. Wah! Ye Feng tidak punya waktu untuk memperhatikan Old Bai dan Luo Qianshui saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sistem akan menghadiahinya 1000 poin boros. Dengan ini, kekuatannya dapat langsung ditingkatkan ke puncak tingkat ke-9 alam Qidong. Sekarang, poin pemborosan telah mencapai 1410. Untuk menerobos dari puncak tingkat ke-9 alam laut spiritual ke tingkat pertama alam Qidong, diperlukan 100 poin pemborosan. Untuk menerobos dari tingkat pertama ke tingkat kedua, diperlukan 100 poin pemborosan. Untuk menerobos ke puncak tingkat ke-9, diperlukan 900 poin pemborosan. Memikirkan hal ini, Ye Feng berencana untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu, dan kemudian dengan sisa 510 poin boros, dia akan langsung membuka 5 toples untuk bersenang-senang. Tidak hanya itu, melalui kejadian yang menimpa Lao Bai barusan, Ye Feng juga sudah punya rencana selanjutnya, yaitu membantu Luo Qianshui mengembangkan dan memperluas sekte, dan dia akan menanggung semua biayanya. Memikirkan hal ini, Ye Feng merasa tidak sulit untuk mendapatkan poin boros. Permisi, apakah sekte Anda sedang merekrut pengikut hari ini? Pada saat ini, seorang pemuda berjubah tau merah berjalan keluar dari jalan puncak, memandang 3 orang di depannya dan tanah compang camping di sekitarnya, dan bertanya dengan ragu. Ya, hari ini adalah hari ketika sekte Xinghunku merekrut pengikut. Asalkan kau bisa menyerahkan 10.000 batu roh tingkat rendah, kau bisa bergabung dengan sekte itu. Asalkan kau bisa menyerahkan 100.000 batu roh berkualitas tinggi, kau bisa menjadi murid pribadi ketua sekte. Aku, Ye Feng, adalah murid pertama sekte ini, dan juga murid tertua guru. Sebelum Luo Qianshui bisa mengatakan tidak, Ye Feng melangkah maju dengan ekspresi puas di wajahnya dan menjelaskan seluruh proses dengan jelas. Kesempatan yang tak terkalahkan ini telah datang lagi. Selama pihak lain mengatakan bahwa mereka tidak memiliki batu roh, Ye Feng pasti akan membeli semuanya tanpa berkata apa-apa. Ding, ingatkan tuan rumah bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan perilaku pemborosan kecuali tuan rumah memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, suara perintah sistem tiba-tiba berdering pada saat ini. Pertama kali melihatnya, aku merasa dia adalah juniorku yang sudah lama hilang. Tidak ada salahnya mengeluarkan uang untuknya. Setelah mendengar pengingat sistem, Ye Feng segera memberikan penjelasannya sendiri. Ding, penjelasan tuan rumah masuk akal. Tolong kendalikan jumlah batu roh secara wajar. Apakah ini oke? Ye Feng tidak menyangka bahwa ketika dia ingin membantu pihak lain mengeluarkan semua batu roh, sistem malah menilainya sebagai tindakan pemborosan uang yang tidak masuk akal. Dia mengarang alasan yang konyol, namun sebenarnya masuk akal. Ye Feng merasa bahwa dia telah menemukan cara lain untuk mendapatkan poin karena kehilangan uang. Tidak peduli berapa usia Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki, atau tingkat kultivasi apa yang Anda miliki. Sungguh aneh persyaratan untuk bergabung dengan sekte itu. Leng Wufeng sebenarnya sudah siap untuk pergi karena dia merasa sekte ini semakin tidak dapat diandalkan. Wufeng, tetaplah di sekte ini. Serahkan 10.000 batu roh tingkat rendah dan resmi menjadi murid sekte. Aku akan datang menemuimu saat aku sudah selesai dengan urusanku. Saya merasa nyaman tinggal di sekte ini. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari benak Leng Wufeng.
Di dasar puncak, seorang lelaki tua berjubah merah berjalan cepat, sementara Nan Nan berkata dalam hati, "Aku tidak menyangka Putri Luo Wuming akan mendirikan sekte di sini, dan Bai Tianhong juga ada di sini. Wu Feng aman di sini." Puncak, saya katakan sebelumnya bahwa siapapun yang dapat menyerahkan 10.000 batu roh tingkat rendah dalam waktu 1 jam dapat bergabung dengan sekte tersebut. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Waktunya hampir habis. Meskipun Luo Qiansui ingin menolaknya secara langsung, Ye Feng sudah mengatakannya. Dan memang belum 1 jam sebelum waktunya bergabung dengan sekte. Jadi dia tidak keberatan memberinya kesempatan. Tentu saja, dia sudah melihat bahwa pihak lainnya hendak pergi. Ini adalah 10.000 batu roh tingkat rendah. Meskipun dia tidak tahu mengapa kakeknya mengizinkannya tinggal di sini, Leng Wufeng memiliki satu keuntungan, yaitu penurut. Bukankah kamu baru saja siap untuk pergi? Apakah kamu akan membuatku panik? Luo Qiansui hampir menjadi gila ketika dia melihat pihak lain mengeluarkan cincin luar angkasa. Orang bodoh lainnya, aku tidak ingin menerima pengikut lagi. Biarkan aku jujur padamu, bahkan jika kau menyerahkan batu roh, setelah kau bergabung dengan sekte, sekte itu tidak akan memberimu sumber daya kultivasi apapun, juga tidak akan memberimu keterampilan sekte dan seni bela diri. Yang terpenting, aku tidak akan membimbingmu dalam kultivasimu. Apakah kau yakin masih ingin bergabung? Tidak berdamai. Luo Qiansui berpegang teguh pada secercah harapan terakhir dan mengulangi apa yang telah dikatakannya kepada Ye Feng sebelumnya, berharap dapat membujuknya untuk mundur. Jangan khawatir, Master Sekte. Murid-murid itu tidak membutuhkannya. Leng Wufeng merasa sekte ini benar-benar tidak bisa diandalkan, tetapi memikirkan apa yang dikatakan kakeknya, dan mengingat bahwa fokus utamanya adalah mengolah pil. Kakeknya telah mempersiapkan segalanya untuknya, jadi dia benar-benar tidak membutuhkan apapun. Nona, selamat kepada sekte karena memiliki murid lagi. Pada saat ini, Old Bai memandang Luo Qiansui yang tertegun dan tidak bisa menahan senyum serta memberi selamat padanya. Panggilan. Luo Qiansui menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Feng dan Leng Wufeng dan berkata, "Aku akan beristirahat hari ini, dan aku akan secara resmi membimbing kalian dalam pelatihan besok." Setelah mengatakan itu, Luo Qiansui berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam waktu 1 jam, 2 murid lagi muncul secara misterius, dan salah satu dari mereka menjadi murid langsungnya. Dia perlu kembali dan menyendiri. Murid luar tinggal di area halaman, dan murid dalam tinggal di area halaman. Kalian bisa memilih sendiri. Lagi pula, tidak banyak orang di sekte ini kecuali kalian berdua saat ini. Jadi beristirahatlah dengan baik hari ini. Bai tua memandang mereka berdua, lalu berbalik dan pergi sambil tersenyum. "Siapa namamu? Mulai sekarang kamu akan menjadi murid batiniah," kataku. Pada akhirnya, Ye Feng tidak membantu Leng Wufeng menjadi murid langsung sang guru. Bukankah menyenangkan jika tuan yang tampan itu menjadi miliknya sendiri? "Halo, kakak senior, nama saya Leng Wufeng." Leng Wufeng merasa bahwa kakak senior di depannya adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Tidak ada alasan, itu hanya indera keenam seorang pria. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di area kediaman para murid dalam dan masing-masing memilih halaman yang tenang untuk ditinggali. "Saudara Wufeng, apakah Anda seorang alkemis?" Ketika Ye Feng mengikuti pihak lain ke kediamannya, dia melihat Leng Wufeng mengeluarkan tungku alkimia tembaga setinggi 1 meter dari cincin luar angkasanya, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Menurut ingatan yang diperolehnya dari pemilik asli tubuh ini, tidak peduli apakah dia seorang alkemis, pemurni senjata, ahli jimat, ahli formasi, dan sebagainya, mereka semua sangat populer di benua Xuantian. "Saudara Ye Feng, aku memang seorang alkemis, dan seorang alkemis tingkat 3. Berbicara tentang ini, Leng Wufeng tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi bangga. Dia bukan hanya seorang alkemis kelas 3. Tetapi dia juga berada di puncak tingkat ke-9 alam lingrong, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Ye Feng.